Jadi tolong tetap kasih semangat ke teman-teman yang lain untuk kembali nonton mulai 11 November dan semoga semua bisa menikmati film ini dan menemukan sesuatu tentang kita di dalamnya. Terima kasih banyak. Tapi kita akan senang banget kalau teman-teman bisa berkomentar, menyatakan kesukaan atau kesukaannya kalau bisa sih di sosial media kalau memang berkenan, dan tentu saja bisa cerita ke teman-teman yang lain bahwa akan ada film Indonesia yang tayang tanggal 11 November 2021. Miles Pictures dan Riri Riza sebagai sutradara. Di era pandemi, mereka bereksplorasi untuk membuat film dengan genre thriller. Paranoia. Selamat datang di Aska Review Movie bareng saya Aska Goldi. Itu yang tinggal di villanya Pak Dev siapa ya? Gue nggak pernah berhenti menghitung hari untuk buat perhitungan sama lo, pengkhianat. Bercerita tentang Dina yang melarikan diri dari suaminya Gion. Dina diburu oleh suaminya. Selain lari bersama anak mereka Laura, ia juga membawa sebuah barang berharga. Dalam persembunyian Dina dan Laura, seorang pria tak dikenal bernama Raka muncul dan mengusik hubungan Dina dan Laura. Dibintangi oleh Nirina Zubir, Lukman Sardi, Nicholas Saputra, dan aktris baru ya Kathleen North Lewis. Dengan serba keterbatasan, Riri Riza dan Mira Lesmana malah bereksplorasi dengan genre baru di luar zona nyaman mereka melalui film Paranoia ini. Menggunakan setting lokasi yang minimalis, tepatnya ada di Bali, dan dengan karakter yang cukup minimalis juga, tapi dengan label aktor kelas A. Mengangkat isu sosial dari kejadian pandemi ketika para napi dibebaskan. Bisa dibayangkan istri seorang napi yang masih dihantui masa lalunya dan dia masih membawa barang bukti dibawa lari oleh si istri dan malah anaknya pun ikut juga. Nirina Zubir yang memainkan karakter seorang ibu yang parnoan yang takut dengan kehadiran suaminya, di mana masa lalu mereka berdua pun tidak harmonis dan ada unsur KDRT-nya juga. Secara portfolio, Miles Film dan Riri Riza berani mengangkat genre baru yang seharusnya ini dilabelin untuk di usia 17 tahun ke atas. Tapi entah kenapa film ini masuk klasifikasi 13 tahun ke atas. Padahal banyak adegan-adegan violence ataupun adegan seksual KDRT yang mungkin tidak ramah remaja, atau bisa jadi ini jadi sex educational. Ya nggak apa-apa sih. Mengajak Nicholas Saputra sebagai aktor utama yang jelas menjadi magnet utama untuk para kaum hawa, dan juga film ini semacam fanfiction untuk para penggemarnya Nicholas Saputra. Karakter Nicholas Saputra, Raka, ini digambarkan seorang duda yang menyendiri, yang cool, tampan, dan diperebutkan oleh seorang ibu dan anak dalam satu keluarga. Itu imajinasi liarnya sampai kebawa ke penonton-penonton, dan mungkin kalian ngerasa kayak gini ya apa sih ya, semacam godaan syahwat mungkin. Oke, untuk kaum hawa emang ada Nicholas Saputra, tapi untuk kaum Adam, untuk menikmati film ini kayaknya akan setimpal dengan kehadiran Kathleen North Lewis sebagai Laura. Di samping karakter dia adalah seorang putri dari orang Jawa yang nomaden dari Pacitan, Jawa Timur dan sebagainya, hingga akhirnya bermukim di Bali. Ketika dia menggunakan bahasa yang aksennya masih bahasa Indonesianya aneh. Oke, itu rada ganjel karena bapaknya napi, ibunya juga ibu desa. Tapi kenapa si Laura ini sangat bule sekali? Nirina Zubir sebagai Dina yang keluar batas, memainkan karakter yang cukup berani. Cukup berani dalam arti dia menyampaikan sendiri ada adegan diperkosaan. Ya meskipun itu soft, tidak disturbing, tapi itu hal baru yang dilakukan oleh Nirina di dunia actingnya so far. Ceritanya cukup simple, pacingnya oke, bisa dinikmati, karakternya pun minimalis, tidak ada teknik-teknik spesial. Dari segi genre, karena ini film thriller, tensi menegangkannya sebenarnya ada di fase pas. Karena nggak terlalu mengecewakan dari segi yang kita membuat berdebar atau tensinya itu tetap dijaga. Hanya saja di bagian klimaks mungkin kalian akan merasa terganggu dengan
adegan Lukman Sardi yang ketika diselesaikan konklusinya dengan cara yang mengecewakan atau membuat kita malah justru ketawa. Mungkin pengen dibuat karakter Raka itu tidak merasa bersalah banget dengan apa yang dilakukan dan tidak ada intensi untuk membunuh. Dia hanya untuk memproteksi diri aja. Tapi kenapa tiba-tiba mukul tembok langsung kepleset, langsung entah ini tewas atau pingsan. Tapi itu mengecewakan dan kenapa solusi itu yang harus dijadikan final decision si karakter ini untuk mengakhiri cerita dan mengakhiri karakter ini gitu. Sebuah problem solvingnya mentok banget gitu. Oke, secara konklusi film ini rekomendasi untuk kalian tonton apabila kalian pingin banget nonton Nicholas Saputra atau pingin melihat karakter Nirina Zubir dan Lukman Sardi yang bisa keluar dari zona nyamannya, atau dengan aktris baru Kathleen North Lewis yang bisa dibilang karakternya dia di film ini bagus dan karirnya, prospeknya dia juga ada potensi besar lah. Dan sebagai sebuah proyek eksplorasi dari Riri Riza dan Mira Lesmana, ya boleh lah, tapi kayaknya kalian lebih nyaman di zona film semacam Bebas dan AADC dan lain-lain itu. Hai, saya Nirina Zubir. Jangan lupa ya untuk nonton film Paranoia mulai tanggal 11 bulan 11 2021 karena di situ banyak banget adegan Nirina pertama kalinya yang melewati batas biasanya yang Nirina lakukan. Di bagian mana ya? Ya nonton. Thank you Kak Nirina. Thank you so much. Matur nuwun.